ketika kita berkhutbah itu harus dengan memuji, menyampaikan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian juga harus bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga mendoakan kaum muslimin dan muslimat. Itu memang sudah sudah jamak ya itu ya di dalam khutbah. Biasanya Ustadz ngisi kajiannya di mana? Saya ada di beberapa, di Jakarta ada, kemudian di Majalengka ada, di Cirebon ada, tergantung nih kalau masih di daerah Jawa ya, yang pasti Jakarta, Majalengka, Cirebon itu biasa saya ngisi ya. Di luar itu belum. Di Jogja belum. Ya, di Jogja belum. Mudah-mudahan nanti kita bisa membuka offline di sana ya. Kita berbagi ilmu bareng-bareng. Baik teman-teman, kita langsung membahas saja bahasan buku Fikih Imam Syafi'i. Jadi yang kita bahas saat ini adalah Fikih Imam Syafi'i yang berjudul Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar. Ditulis oleh Profesor Dr. Wahbah Zuhaili. Beliau seorang ulama yang luar biasa dengan karya-karya beliau ya, yang paling fenomenal itu adalah Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu. Baik, kita awali belajar kita pada malam hari ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Al-Faslur Rabi, pasal keempat. Ahkamul janaiz wa tawabu'uha. Ya. Hukum-hukum jenazah, yang hukum-hukum yang berkaitan dengan jenazah. Nanti yang akan kita bahas ya diantaranya al-isti'dad lil maut, mempersiapkan kematian. Ya. Ya, kajian ini rutin setiap malam insya Allah, kecuali Sabtu Minggu. Kalau Sabtu Minggu itu biasanya saya seringnya offline-nya ya. Kalau di luar Sabtu Minggu jam 8 sampai jam 10 atau kadang-kadang jam 11 gitu, tergantung kondisional. Dan kayaknya besok Jumat itu juga saya berhalangan karena saya akan ada perjalanan ke Jawa Barat, jadi saya kemungkinan nggak online ya. Langsung saja kepada subbab yang awal kita bahas, yaitu al-isti'dad lil mauti wa ma yustahabbu ma'al muhtadir. Ya. Hal-hal yang harus dipersiapkan menyambut kematian dan apa yang sunnah dilakukan bagi orang yang mengalami sakaratul maut. Ya. Yustahabbu likulli ahadin ayyuktira dzikral maut biqalbihi wa lisanihi wa yatubu wa yaruddul madzalim. Disunahkan bagi setiap orang untuk memperbanyak mengingat kematian, ya, biqalbihi wa bilisanihi wa yatubu, dan juga bertaubat kepada Allah sembari menentang segala bentuk kezaliman. Itu yang harus kita lakukan, mengingat kematian. Apa fungsinya mengingat kematian? Dengan mengingat kematian itulah sehingga kita benar-benar terus memperbaiki diri kita, terus berusaha supaya kita hidup kita ini benar-benar sesuai yang diinginkan dan diharapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Itu yang paling penting. Kalau kita membatasi diri kita, yang penting atasan saya senang misalnya, atau yang penting bos saya senang, sayang sekali ya. Bukan berarti kita nggak boleh mengikuti atau menaati atasan kita, bukan. Maksudnya gini,
jangan hanya sampai pada batasan kita mengikuti keinginan manusia, tapi kita harus mengikuti keinginan Allah dan Rasulnya. Itu yang paling penting. Sehingga kita harus selalu mengingat kematian, ya, baik dengan hati maupun lisan. Dengan lisan itu cara mengingat kematian gimana? Banyak berzikir, banyak membaca Al-Quran, banyak bersolawat, banyak beristighfar, banyak bertasbih. Itu yang harus dilakukan. Wal marid akidun wa aula. Terkhusus bagi orang yang sedang sakit, ini yang harus benar-benar dilakukan. Jadi orang yang sedang sakit itu harus benar-benar lebih patut dia untuk mengingat kematian, beristighfar dan mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau mengingat kematian dan bertaubat itu wajib bagi atau disunahkan bagi orang yang tidak sakit, maka bagi yang orang sakit itu lebih lagi itu ditekankan, ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal itu didasarkan pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsiru dzikra hadzimil maut, hadzimul ladzat. Perbanyaklah mengingat hadzimil ladzat, itu penghancur kenikmatan. Apa itu penghancur kenikmatan? Wahwa al-maut, yaitu kematian. Perbanyaklah satu hal yang bisa menghilangkan kenikmatan, yaitu kematian. Ya, artinya perbanyak mengingat kematian. Itu penting banget. Ya, penting. Jadi ketika kita sedang apapun, sedang menikmati nikmat Allah, atau naudzubillah misalnya sedang melakukan hal yang melanggar Allah, melanggar perintah Rasulullah, maka segera mengingat kematian. Wa yasta'iddu lahu bit-taubah waraddul madzalim. Ya. Maka orang yang dalam keadaan sakit atau yang sedang sakit ini harusnya dia lebih banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghindari sekaligus menjauhkan diri dari segala bentuk kezaliman. Wa yusannu ghibban iyadatul maridil muslim, ya, yang disunahkan juga adalah menjenguk orang sakit, ya, ghibban. Ghibban ini berselang, ya, yauman ba'da yaumin. Jadi kalau kita menjenguk orang sakit, jangan hanya kemarin gue udah jenguk gitu. Jadi kalau kita bisa menjenguk lebih dari sekali, itu disunahkan, ya, karena apa? Yaitu tadi, kalau kita menjenguk dan kemudian kita menyaksikan langsung teman, sahabat, saudara, orang tua kita yang sedang sakit, maka kita akan merasa, oh ya Allah, begini ya orang sakit gitu, ya. Oh begini, sehingga kita bisa mengambil banyak pelajaran dari apa yang kita jalani. Hattal armud walau fi awwali yaumin min maradihi sawa'un kana aduwan aw sadiqan aw man la ya'rifuhu. Maka menjenguk orang sakit itu boleh dari awal hari dia sakit atau hari berikutnya. Jadi kalau mau menjenguk orang yang sakit, tidak perlu melihat apakah dia musuh kita atau teman kita. Jadi yang disunahkan adalah kita menjenguk dia sakit. Jadi kalau tetangga kita misalnya
sakit, jangan dia melihat, oh dia mau orangnya nggak ini, orangnya nyebelin, orangnya nggak ini, orangnya nggak ada itu. Enggak, jangan berpedoman pada itu. Tapi pedomannya adalah menjenguk orang sakit itu sunnah. Baik itu musuh maupun teman, maupun keluarga. Ya, aduan au sodikon, au malayarifu, atau bahkan orang yang tidak kita kenal. Ya, sekedar menghibur saja, atau memberikan doa atau nasihat kepadanya. Au qoriban au jaran au ba'idan, baik itu kerabat ataupun tetangga atau orang yang jauh sama sekali tidak kita kenal. Amma ghairul muslim wa huwa dhimmi al-muahad. Jadi kalau orang muslim, orang non muslim, maka fa in kana qariban aw jaran nudibat i'adatuhu. Maka kalau dia itu termasuk kerabat atau dia itu tetangga kita, nudibat i'adatuhu, maka disunahkan untuk dijenguk. Wa illa ubihat. Kalau bukan tetangga atau kerabat kita, ya sifatnya hanya mubah saja, boleh saja, ya, boleh. Jadi kalau kita itu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika Rasulullah itu setiap kali Rasulullah lewat depan rumah orang Yahudi itu, dia selalu meludahi, melempar kotoran, mencaci maki dan seterusnya, ya. Dengan kata lain itu musuhnya Rasulullah. Tapi begitu orang itu sakit, ya, begitu orang itu sakit dan tidak mengganggu lagi Rasulullah ketika tidak ada, Rasulullah justru mencarinya, kemana nih orang ini, kok nggak ada gitu. Maka Rasulullah dikasih tahu ternyata orang itu sedang sakit. Maka Rasulullah menjenguknya. Dan ketika menjenguk itulah kebaikan datang. Di mana orang tersebut justru masuk Islam. Jadi hal-hal yang baik itu dengan cara-cara seperti itu. Jadi kalau kita berdakwah itu namanya dakwah bil hikmah. Bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kalau kita menyuruh, yuk kita mengerjakan ini, itu bil mau'idah hasanah. Kalau bil hikmah itu ya salah satunya dengan cara memberikan contoh terbaik seperti yang diberikan oleh Rasulullah kepada orang Yahudi tersebut. Wa yukhaffif az-za'ir fi iyadatihi al-maridha. Jadi yang dianjurkan itu meringankan atau tidak berlama-lama menjenguk orang sakit, ya, secukupnya saja. Nah, jangan nongkrong di situ. Kadang-kadang dia mau istirahat jadi tidak bisa istirahat, terganggu. Apalagi kalau jeleknya lagi begitu dijenguk, yang jenguk malah meneruskan episode sebelumnya, ngerumpi, gibahin orang, ya. Ketika dia nggak sakit, dia memang biasa nongkrong tuh, ngerumpi, nongki-nongki, ngerumpi-ngerumpi, ngobrolin, gibahin orang, gosipin orang. Ya, begitu dia sakit, dia jenguk, ngelanjutin lagi. Nah, itu yang tidak boleh. Ya, itu tidak boleh dilakukan. Wa yukrahu italatul qu'ud indahu, dan dimakruhkan untuk duduk berlama-lama. Ya, duduk berlama-lama ketika menjenguk orang yang sakit. Ya. Wa yad'u lahu bil 'afiyah idza ihtamala hayatuhu. Maka orang yang menjenguk itu dianjurkan untuk mendoakan orang yang sedang sakit tersebut. Ya. Dan kalau misalnya dia memang ada tanda-tanda masih tetap bisa sehat, doakan dia untuk sembuh. Kalau dia dalam kondisi misalnya secara fisik, ini kayaknya kemungkinan udah mulai tipis nih.
kemungkinan hidupnya kayaknya berat gitu. Maka wa illa fayuraggibuhu fit taubah. Maka pada saat itu yang bisa disampaikan oleh orang yang menjenguk adalah supaya orang yang sakit itu segera bertaubat ya. Taubat ya. Tapi jangan kemudian juga membuat orang yang sakit jadi tambah sakit, jadi kepikiran, gue memang banyak dosa ya disuruh taubat. Selain menyuruh bertaubat, wal wasiyah wa ihsanud dzanni billahi ta'ala. Juga kita menyampaikan supaya dia bertaubat, kemudian juga berwasiat dengan kebaikan, serta menganjurkan supaya selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnuzon itu adalah berprasangka baik. Jadi ketika kita datang atau menjenguk kepada orang sakit, ajak dia, udah husnuzon aja ya, bahwa sakit ini Allah jadikan sebagai sarana untuk menggugurkan dosa-dosanya Mbak, Pak, Mas, Bu, Tante, Bibi gitu. Jadi ya sudah, terima aja. Ini pasti Allah punya tujuan mulia, Allah punya ingin supaya si pasien ini lepas dari dosa-dosa. Maka hal-hal yang seperti itu perlu disampaikan. Wa yukrahu lil maridi kasratus syakwa. Bagi orang yang sedang sakit dimakruhkan banyak ngeluh ya. Inilah Allah, seandainya ini kemarin gini, coba deh lo kemarin gak ngasih obat gue, coba kemarin itu dibawa rumah sakit cepet-cepet, maka gue gak begini. Nah, kalimat-kalimat yang seperti itu dari setan ya. Inna kalimat lau dari setan, minas setan. Jadi kalimat kata-kata seandainya, kalau saja, sekiranya, nah itu semuanya dari setan. Maka kalau sedang mengalami sakit seperti itu, orang yang sakit dimakruhkan mengeluh, banyak mengeluh ya. Terutama bukan mengeluhkan sakitnya, tapi ya bukan mengeluh aduh gitu, tapi lebih mengeluh, kenapa sih sakit gua nggak sembuh-sembuh gitu. Kenapa coba dari dulu anak gua bawa ke dokter. Nah, keluhan-keluhan yang seperti itu supaya tidak dikeluarkan. Wa tamanna al-maut lidurrin nazala bihi. Dia juga dimakruhkan untuk berangan-angan supaya mati saja gitu, misalnya berkeinginan untuk mati saja. Nah itu dilarang ya, tidak dibolehkan. Bagi orang yang sakit harus terus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Linnahyi anhu, karena memang hal yang seperti itu dilarang oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bila khaufin fitnatun fiddin, karena hal itu dilarang dan tanpa ada kalau ada hal-hal yang menakutkan, li khaufi fitnati bila khaufu fitnatin fiddin. Jadi kalau tidak dikhawatirkan akan adanya fitnah-fitnah terhadap agama. Fa in kana, ini kalau seandainya, ini pengecualiannya. Fa in kana la budda mutamannian, kalau toh dia memang sudah tidak ada harapan lagi kecuali dia berkeinginan untuk mati ya, maka ini yang diajarkan oleh Rasulullah, falyaqul, maka hendaklah dia membaca doa ini. Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkan aku jika hidup ini memang baik buat aku. Wa amitini maka natil mautu khairan li. Dan matikan aku jika memang kematian itu baik buat aku. Ini kalau memang dia terpaksa harus ingin mati saja
gitu ya. Itu maka itu yang dibaca. Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan li wa amitini maka natil mautu khairan li.